Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ketiga bersama saya, Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin. Silahkan dicermati. Baik, mari kita masuk materinya. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Mari kita cari tahu. Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Iya, Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu bagaimana pengaruhnya kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri ya? Sepertinya perlu dicari tahu. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ayo membaca artikel. Nah, untuk mendapatkan pemahaman lebih, silakan anak-anak membaca Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Banyak informasi di dalamnya, silakan dibaca dahulu. Slide selanjutnya. Baik, bermanfaat sekali ya. Sekarang sudah tahu mereka berteriak apa? Baleo. Nah, apa arti baleo? Kalau sudah menyimak pasti tahu. Selanjutnya, menemukan pokok pikiran. Bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi.
Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Ini adalah contoh kartu pokok pikiran. Karena tadi ada 4 paragraf, maka di sini ada 4, menyesuaikan paragraf yang kita baca. Langkah-langkahnya: yang pertama, siapkan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh tadi. Yang kedua, bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Kemudian, tuliskan pokok pikiran tersebut pada kartu yang telah kamu siapkan. Nah, kalian untuk membuat ringkasan, buatlah sebuah paragraf dari pokok-pokok pikiran yang sudah kamu simpulkan. Seperti itu anak-anak. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Nah, salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Nah, ayo membaca. Di sini ada Festival Manee Tradisi Nelayan di Pantai Malo. Silahkan dibaca anak-anak, bagus informasinya. Nah, baik, kita tahu kosakata lagi. Di sini ada kosakata semi. Nah, itu apa artinya? Kalau sudah membaca pasti tahu. Sekarang mari kita mengamati. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, kehidupan masyarakat di sekitarmu mungkin juga memiliki keunikan sendiri. Oleh karenanya, lakukanlah kegiatan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Kedua, identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonominya. Misalnya ada yang berdagang, bertani, atau menangkap ikan. Yang ketiga, identifikasi kegiatan kemasyarakatan yang terjadi di daerah tempat tinggalmu. Misalnya, kegiatan bersama yang dilakukan anggota masyarakat. Yang kelima, tuliskanlah hasil pengamatanmu ke dalam bentuk laporan singkat dengan menggunakan format laporan hasil pengamatan seperti contoh berikut ini. Nah, ini adalah format laporannya. Jadi, ada tempat pengamatan, hal yang diamati, kemudian hasilnya dituliskan. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik, tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar ya, Dayu. Selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Nah, di sini
Ada wacana kewajiban warga negara Indonesia untuk memantapkan materi anak-anak tentang hak dan kewajiban warga negara. Silakan dibaca anak-anak. Selanjutnya, baik, itu tadi kewajiban kita sebagai warga negara dan diatur dalam pasal-pasal. Semoga bisa menjadi warga negara yang baik. Sekarang, ayo diskusi. Dengan menggunakan bacaan tentang nelayan Lamalera dan nelayan Pantai Malo, diskusikan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Bagaimana dengan warga negara yang lain, misalnya para guru? Bagaimana hak dan kewajiban mereka? Bagaimana dengan kamu sebagai siswa? Apa saja hak dan kewajiban kalian? Nanti dituliskan dalam tabel seperti berikut. Sekarang, ayo mencoba. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan, dan kamu sebagai siswa? Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban, baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi. Cobalah renungkan kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa. Tuliskan beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan ke dalam sebuah janji yang harus kamu ingat untuk dilakukan. Tuliskanlah dengan kalimat yang jelas dan singkat sehingga kamu mudah mengingatnya di tempat yang disediakan berikut. Jadi ini contohnya anak-anak. Baik, sekarang ada tugas dari Bu Guru setelah kalian menyimak pembelajaran tadi. Yang pertama, apakah tujuan dilaksanakan festival Manee tersebut? Yang kedua, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Yang ketiga, tuliskan kegiatan masyarakat sekitarmu untuk membangun ekonominya. Yang keempat, tuliskan masing-masing 2 hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai seorang siswa. Yang kelima, tulislah sebuah janji pada kertas berhias seperti contoh dan ditempel di tempat yang mudah kamu lihat. Demikianlah tadi materi kita anak-anak. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.